Halo, assalamualaikum. Kembali lagi dengan tips pajak media di sini dan pada kesempatan ini akan kami sajikan Cortex. Ya, akan kami sajikan Cortex, suatu sistem inti administrasi perpajakan terbaru yang akan cukup revolusioner merubah proses bisnis menjalankan perpajakan di Indonesia. Seperti apa? Kita simak baik-baik video ini. Baik, yang akan kami sajikan ini adalah, bahan paparan yang telah di-launching oleh Ditjen Pajak di websitenya di pajak.go.id. Anda dapat mengunduh langsung di sana di, pajak.go.id mengenai proses bisnis, wajib pajak setelah di-launching-nya Cortex. Seperti kita ketahui, Cortex ini pada prinsipnya adalah pembaharuan ya, pembaruan, sistem inti administrasi perpajakan ya, yang bahasa Indonesianya seperti itu, lalu nanti sistemnya namanya itu adalah, SIAP ya, sistem inti administrasi perpajakan dan dengan bahasa lain adalah Cortex ya, sistem inti administrasi perpajakan. Nah, informasi di media ini dapat berubah ini kalau, kami paparkan hari ini di 29 Mei dan filenya terupload sekitar tanggal 19 atau 20 Mei kalau tidak salah dari pajak.go.id-nya. Nah, perubahan apa yang akan dilakukan? Perubahan apa yang dilakukan? Akan diimplementasikan Cortex ya, ini masih akan, betul sekali karena memang, per hari ini per 29 Mei 2024 ini memang belum diluncurkan. Informasi dari media rencana awal sih nanti di Juli ya, di Juli 2024, namun kita tunggu saja nanti. Akan diimplementasikan Cortex yaitu sistem administrasi perpajakan ya, yang terintegrasi sehingga dapat memberikan layanan perpajakan yang mudah, andal, terintegrasi, akurat dan pasti kepada wajib pajak. Prinsipnya adalah Cortex ini adalah sistem administrasi perpajakan yang terintegrasi. Oke, terintegrasi. Manfaat Cortex apa saja? Manfaat Cortex ini adalah yang pertama, layanan dapat diakses melalui berbagai pilihan saluran ya. Berbagai pilihan saluran layanannya nanti dan dapat dilayani di seluruh KPP borderless. Ini sangat menarik, ini sangat revolusioner karena saat ini, layanan-layanan perpajakan harus sebagian besar adalah di KPP terdaftar ya. Kemudian seluruh proses bisnis terintegrasi dalam satu sistem informasi. Ini menjadi satu hal yang baik sekali karena seperti kita ketahui saat ini, untuk beberapa probis ini masih terpecah-pecah aplikasinya seperti PPN. PPN itu kita masih per saat ini ya, per Mei 2024 ini, per saat ini kita masih harus install aplikasinya meskipun nanti pelaporannya sudah di web. Dan mungkin bisa saya sampaikan di sini bahwa sebenarnya DJP online ini adalah cikal bakal Cortex ini. Ya nanti kurang lebih adalah, semua probis ada di DJP online yang sekarang ini. Nanti namanya Cortex. Kemudian administrasi SPT massa, nah, lebih efisien dan lebih mudah dengan pre-populated data. Pre-populated mungkin Anda sudah familiar juga ya, sudah familiar pre-populated ini. Mungkin beberapa sudah ada seperti bukti potong BPH 21 ketika kita melakukan SPT tahunan pribadi. Kemudian adalah, PMPM ya, pajak masukan dalam PPN ketika kita melakukan, SPT massa PPN. Lalu Ditjen Pajak ini menjamin bahwa keamanan data dan informasi lebih andal melalui autentifikasinya yang sangat ketat nantinya. Nah, probis apa saja yang berubah? Yang berubah nanti adalah registrasi, pembayaran, taxpayer account management, layanan perpajakan, dan pelaporan SPT.
Mungkin saya sedikit highlight di depan terlebih dahulu. Registrasi ini nanti pada prinsipnya adalah wajib pajak orang pribadi tinggal aktivasi NIK nantinya. Kemudian untuk pembayaran nanti akan ada dikenalkan tuh bagus sekali. Jika kita sekarang familiar dengan saldo GoPay, saldo ShopeePay, atau saldo apapun itu, nanti di Cortex ini nanti juga tersedia hal-hal seperti itu. Kita bisa deposit terlebih dahulu. Sehingga ketika nanti melakukan pembayaran pajak tinggal mengurangi saldo deposit kita. Lalu taxpayer account management ini adalah nanti jika saat ini kita familiar dengan internet banking ya, internet banking mungkin beberapa sudah dihapus ya untuk perbankan. Namun mungkin pengalaman pribadi saya, misal Bank BCA itu masih ada tuh versi websitenya untuk bankingnya, klik BCA. BRI Mandiri kayaknya yang pribadi sudah nggak ada ya. Untuk BCA masih ada itu. Nah, di situ nanti kurang lebih adalah seperti itu. Kita akan bisa melihat histori transaksi kita bisa melihat saldo kita, bahkan nantinya kita juga akan bisa melihat utang pajak kita. Ya, bisa melihat utang pajak. Seperti itu ya. Berikutnya adalah layanan perpajakan, akan ada banyak sekali yang berubah dan pelaporan SPT tentunya akan lebih mudah nantinya. Pelaporan SPT itu nanti hanya dalam satu website itu, satu Cortex itu. Satu akun kita di situ nanti akan all in di situ, termasuk pembuatan faktur pajak, termasuk pelaporan SPT masa PPN. Nantinya tidak perlu lagi menggunakan aplikasi desktop terpisah, namun bisa langsung di satu portal, satu website di Cortex itu. Aha, menarik bukan? Oke, kita dari 5 probis itu kita akan simak salah satunya lebih detail. Untuk proses bisnis registrasi ya, untuk proses bisnis registrasi ini nanti meningkatkan kemudahan untuk melakukan proses registrasi meliputi pendaftaran, perubahan, dan status wajib pajak. Pada prinsipnya akan lebih mudah nanti. Kemudian memberikan kesederhanaan administrasi WP orang pribadi melalui penggunaan NIK sebagai NPWP, ini sudah jalan. Memberikan kesederhanaan WP badan melalui format NPWP 16 digit dan NPWP cabang melalui penggunaan NITKU. Mungkin untuk Anda yang barusan ini terdaftar, Anda silahkan cek Anda sudah punya NITKU ya, nomor induk tempat kegiatan usaha. Kemudian memudahkan administrasi perpajakan melalui penggunaan satu NPWP untuk satu entitas, pusat dan cabang. Kemudian memudahkan wajib pajak dalam berinteraksi dengan sistem DJP melalui single digital access. Itu untuk proses registrasinya. Kemudian untuk PPN nantinya pelaksanaan hak pemenuhan pelaporan PPN hanya akan menggunakan NPWP pusat. Wow. Menggunakan NPWP pusat dan NPWP cabang hanya digunakan sampai 30 Juni 2024. Tinggal 1 bulan lagi. Nah, lalu proses bisnis pembayaran ini yang menarik, ini hal baru. Atas sendiri ini adalah hal baru. Satu kode billing dapat untuk beberapa jenis pajak atau pembayaran beberapa utang pajak sekaligus. Menarik jika saat ini kita hanya bisa satu billing untuk satu jenis tagihan atau satu jenis pembayaran pajak, maka nanti satu billing bisa untuk beberapa jenis pajak atau pembayaran utang pajak sekaligus. Memberikan kemudahan penyotoran pajak lebih awal dengan deposit pajak seperti saya bahas di depan tadi, seperti deposit pajak untuk menyediakan saldo yang cukup dalam melunasi kewajiban perpajakan agar terhindar dari sanksi keterlambatan perpajakan. Intinya bisa deposit saldo. Permohonan PBK, pemindah bukuan, restitusi, dan imbalan bunga kini lebih mudah karena dapat dilakukan secara daring. Semuanya online, disampaikan secara langsung ke KPP manapun. Lalu proses bisnis pelaporan SPT. Proses bisnis dilakukan melalui Cortex ya, pelaporan SPT. Nomor seri faktur pajak tersedia secara otomatis melalui sistem. Kemudian kompensasi pajak masukan dari masa
pajak sebelumnya terisi secara otomatis dan data bukti potong sudah tersedia real time setiap waktu. Kemudian untuk proses bisnis layanan perpajakan terkumpul dalam satu pintu melalui layanan edukasi, layanan interaktif, dan layanan administrasi perpajakan. Kemudian layanan dapat diakses oleh wajib pajak dan non-wajib pajak untuk mendapatkan pengetahuan perpajakan melalui kegiatan penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan. Jadi nanti bukan wajib pajak pun dapat untuk mendapatkan pengetahuan perpajakan, kegiatan penyuluhan, pelatihan, dapat mengakses juga. Lalu ini terintegrasi dengan proses bisnis lain sehingga memudahkan riwayat pelacakan, riwayat penggunaan, dan layanan dapat diakses melalui portal wajib pajak sehingga memudahkan wajib pajak mengakses layanan secara mandiri. Dan proses bisnis taxpayer account management ini nanti adalah menyajikan data dan atau informasi perpajakan wajib pajak dalam satu aplikasi. Memberikan informasi perpajakan yang relevan dan mudah diakses. Kemudian menampilkan data dan atau informasi perpajakan dalam satu tampilan sistem secara komprehensif. Dan tersedia fitur buku besar yang memuat catatan transaksi untuk setiap wajib pajak. Ya, ada fitur buku besarnya, ini sangat menarik. Yang disajikan dalam bentuk debit dan kredit. Nah, tampilannya seperti apa? Seperti ini, Anda bisa lihat di kanan ini. Tampilannya nanti adalah seperti ini, sangat sederhana namun nampaknya akan sangat powerful ya. Sederhana namun powerful. Cortex mulai berlaku pertengahan tahun 2024. Itulah tadi pengetahuan mengenai Cortex. Sekali lagi slide ini dapat kita unduh langsung dari website pajak.go.id. Sekian, semoga bermanfaat. Mari kita nanti bersama-sama di launchingnya Cortex ini. Ya, mari kita nanti bersama-sama di launchingnya Cortex. Yang tujuannya sih lebih memudahkan ya, lebih memudahkan kita sebagai wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Baik, kita nanti saja, semoga semuanya memudahkan kita. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kesuksesan. Salam sehat dan salam sukses selalu dari tipspajak.com dan Tips Pajak Media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.